Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan oleh kemurahan Tuhan lagi saya bisa berdiri di depan ini. Dan kalau kita melihat sepanjang bulan ini, tema yang diangkat adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya mengakhiri minggu terakhir pada bulan ini, saya kembali mengangkat hal ini, keluarga yang diberkati Tuhan. Tetapi kita akan melihat sesuatu yang disampaikan oleh Raja Daud tentang keluarganya. Karena di dalam kesempatan sore hari ini, Daud berkata, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Saudara, kita perhatikan ini dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 kita melihat tentang keluarga Daud dan pengalaman-pengalaman yang katakan sukses dari Raja Daud. Memang kita semua mendambakan kesuksesan, ya. Kesuksesan dalam hidup, tetapi ingat itu dimulai dari lingkup yang kecil. Itu dimulai dari keluarga, lembaga yang kecil. Dan itulah langkah awal untuk suatu keputusan, satu kesuksesan. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat 5, saya mau baca dulu ayat 1 sampai ayat 3, mungkin bisa ayat 1 sampai ayat 3. 2 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat 3. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah, Yakub. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Sampai ayat 4, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Daud, ya. Daud orang yang diurapi Tuhan. Dia bersyukur tentang keadaan keluarganya di hadapan Tuhan. Kenapa? Keluarganya menegakkan suatu perjanjian kekal. Dan kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, maka kita akan mendapat berkat yang indah. Karena yang pertama yang saya akan angkat adalah cara untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, cara untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui
Keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah memiliki kriteria seperti ini. Ya, hidup dalam keadilan. Hidup dalam keadilan. Saudara, dalam 2 Samuel 23 ya, kita lihat ayat-ayat ini. 2 Samuel 23 ayat 3 bagian A. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kalimat ini, bagaimana Daud katakan dia memerintah dengan adil. Dan tentu di tengah keluarganya dia memerintah, dia mengatur keluarga dengan adil. Kalau kita orang-orang percaya, kita di hadapan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang adil, kita harus tahu melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan peraturan-peraturan firman Allah dengan takut akan Allah, dengan kesabaran. Ada kesabaran, bersabar lebih tepat ya, dan ada kerendahan hati. Maka kita dapat dikatakan anak Tuhan yang bersikap adil. Karena kita lihat bersikap adil adalah kesukaan Tuhan. Bersikap adil, kesukaan Tuhan. Nah saudara, dalam ayat yang lain dalam Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi di zaman Mika maksud saya, di zaman Mika dituntut Tuhan daripada mereka untuk berlaku adil. Nah, keluarga yang melakukan keadilan atau kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita melakukan keadilan atau kebenaran dalam segala aspek kehidupan, maka kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat lagi, yang kedua dari cara untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang kedua, hidup dalam takut akan Allah. Hidup dalam takut akan Allah. Kalau kita lihat itu di dalam 2 Samuel 23 ayat 3 bagian B. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan. Memerintah dengan takut akan Allah. Saudara, hal ini juga kita mengerti sikap yang sangat menyenangkan Tuhan adalah hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan Allah akan takut akan Allah merupakan sikap yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Allah.
Ya, kita mengerti selalu ditekankan hal ini di dalam penyampaian firman Allah. Takut akan Allah merupakan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang takut akan Allah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai 4 dari Kisah Para Rasul 10 dijelaskan di situ keluarga Kornelius. Ya, keluarga Kornelius adalah contoh keluarga yang takut akan Allah. Keluarga Kornelius. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Kornelius pada satu waktu keluarganya atau rumahnya dikunjungi oleh malaikat Allah yang bersinar-sinar. Dan menyatakan bahwa Kornelius adalah orang yang takut akan Tuhan. Atau seisi rumahnya tentu orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita perhatikan inilah ciri-ciri atau bukan, ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan maksud saya. Ya, Mazmur 128 ini selalu diangkat di dalam penyampaian firman Allah tentang keluarga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Untuk kita menerima berkat Tuhan, perhatikan, untuk kita menerima berkat Tuhan, kita harus hidup takut akan Allah. Maka seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita perhatikan bagaimana Tuhan dia senang sekali. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah sikap yang menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan. Nah, kalau begitu kita akan melihat berikutnya dari 2 sampai 23 ini yang kedua. Yang kedua kita lihat ciri-ciri keluarga yang diberkati Tuhan. Ciri-ciri keluarga yang diberkati Tuhan, jadi bentuk keluarga yang diberkati Tuhan adalah kita lihat keluarga bersinar. Keluarga bersinar, luar biasa. 2 Samuel 23 ayat yang keempat. Dikatakan ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan. Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Luar biasa ya. Inilah orang yang kita lihat diberkati oleh Tuhan. Dia akan bersinar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kondisi keluarga yang bersinar ini apa ya artinya? Ini adalah keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap. Yaitu bersinar. Bersinar pada waktu pagi. Pagi sudah tidak berawan. Tentu sinarnya begitu bagus. Dan sesudah hujan membuat rumput-rumput hijau berkilauan. Jadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik. Itulah kondisi keluarga yang bersinar. Jadi saya yakin kita semua juga mau keluarga kita seperti ini. Ya. Kita mau keluarga kita seperti ini. Dan kalau yang hadir pada saat ini adalah orang-orang muda, maka saudara akan mengambil sesuatu yang luar biasa di sini. Bagaimana Daud dapat berkata demikian. Ayub 29 ayat 1 sampai 4. Ayub juga berkata,
Ayub sangat menikmati hidup berkeluarga karena pelita Allah bersinar katanya di tengah keluarganya. Wow, pelita Allah bersinar di tengah keluarga Ayub. Meskipun dia harus melewati banyak pengalaman yang berat, sungguh luar biasa. Ayub bisa melewati semuanya itu. Sehingga Ayub 29, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Indah keluarga Ayub. Keluarga karena pelita Allah bersinar di tengah-tengah keluarga Ayub. Ya, melewati pengalaman-pengalaman yang begitu berat, tetapi inilah pelita Allah bersinar di tengah-tengah keluarganya. Berikutnya saudara, ciri-ciri keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang menerima perjanjian kekal. Menerima perjanjian kekal. 2 Samuel 23 ayat 5a. Di situ keluarga Daud adalah keluarga yang menerima perjanjian kekal. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Jadi perjanjian kekal yang diterima oleh Daud, di mana Allah memberikan janji. Allah memberikan janji yang bersifat kekal kepada keluarga Daud. Jadi keluarga Daud menerima janji yang kekal. Begitu beraninya Daud berkata, karena itu memang dialami oleh keluarga Daud. Seperti ayat yang saya angkat ini, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Di mana Ayub menerima, Daud maksud saya menerima perjanjian kekal. Ada pengalaman atau peristiwa lain di dalam Kejadian. Bagaimana kita lihat itu dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Nah, ada perjanjian Allah kepada Nuh di sini. Allah juga memberi perjanjian kepada keluarga Nuh dengan tanda besar ditaruh di awan, yaitu pelangi yang indah. Ya, kita tahu ditaruh di awan satu busur yang besar, pelangi yang indah. Itu adalah perjanjian kekal. Perjanjian yang diterima oleh keluarga Nuh. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, keluarga yang hidup di dalam keadilan atau keluarga yang hidup di dalam kebenaran dan takut akan Allah, keluarga itu akan menerima semua janji-janji Allah. Janji-janji Allah bagaimana? Janji-janji Allah yang kekal. Janji-janji Allah yang sifatnya kekal. Jadi begitu
yang kita perhatikan begitu luar biasanya keluarga-keluarga ini. Dan apalagi yang kita bisa lihat di dalam ayat 23 ayat 23 ayat 5 bagian B. Ini adalah keluarga yang teratur. Keluarga yang teratur. Keluarga yang teratur kita lihat di dalam ayat 5 dari 2 Samuel yang kita pegang ini yang menjadi dasar penyampaian firman Tuhan bagian B. Sebab segala keselamatanku coba saya lihat dulu ya. Ya, kita perhatikan ayat 5 bagian B. Ya, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal. Teratur dalam segala galanya. Nah, ini dia. Kita lihat keluarga yang teratur. Jadi Daud menjelaskan bahwa keluarganya di sini adalah keluarga dalam keadaan yang teratur. Saudara sudah mengerti lah bagaimana keluarga yang teratur itu. Tentu berbeda dengan keluarga yang kacau. Keluarga ini, keluarga Daud, keluarga ini ada keluarga yang teratur. Nah, saya bandingkan dengan apa yang pernah dialami atau dilihat oleh Ratu Syeba dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai ayat 6. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai ayat 6 di mana dijelaskan Ratu negeri Syeba ini dia sangat mengagumi bahwa keteraturan dalam keluarga Salomo. Teratur. Ratu Syeba begitu kagum. Kita lihat ayatnya supaya kita dapat mengerti. Ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Jadi Ratu Syeba dia begitu kagum. Dia mengagumi keteraturan dalam istana Salomo ini. Jadi keluarga yang baik ini ya, teratur, bukan kacau. Jadi kita dapat mendapat pengertian di sini keteraturan itu. Keteraturan dalam sebuah rumah tangga akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan jiwa. Jadi rumah tangga yang teratur. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada keluarga-keluarga untuk keluarga kita dikatakan keluarga yang teratur. Karena itu mempengaruhi jiwa, itu mempengaruhi orang-orang di dalam keluarga kita. Bukan sesuatu yang gampang, tetapi inilah yang Allah mau.
Nah, karena berikutnya kita lihat seperti yang Daud katakan ini dalam keluarganya, dikatakan keluarganya adalah keluarga yang terjamin. Ini adalah ciri-ciri dari keluarga yang diberkati Tuhan. Terjamin keluarganya. Kalau kita lihat itu dari 2 Samuel 23 ayat 5 bagian C. Maka kita lihat di sana, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku. Tetapi yang saya maksud untuk kita lihat sebenarnya di atasnya ya, segala-galanya dan terjamin. Jadi keluarga Daud teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Inilah keluarga yang terjamin. Maksudnya apa? Keluarga Daud adalah keluarga yang terjamin, di mana Allah dia menjamin seluruh kebutuhan keluarga Daud. Kebutuhan keluarga itu dijamin oleh Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16, kita melihat di sini keluarga dari janda di Sarfat. Keluarga janda di Sarfat. Bagaimana keluarga janda di Sarfat? Mereka, kita lihat Allah juga menjamin kebutuhan pangan dari keluarga janda di Sarfat. Keluarga di Sarfat, kebutuhan pangan mereka sangat terjamin. Mengapa bisa demikian? Kalau kita perhatikan bagaimana keluarga ini, tatkala Elia meminta makanan kepada janda di Sarfat, maka kita lihat dikatakan kepada janda di Sarfat, perempuan itu menjawab waktu Elia minta roti, berikan kepadaku sepotong roti, maka perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan maksudnya 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jadi wanita ini jujur berkata kepada Elia bahwa mereka hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan mereka akan makan, kalau itu sudah diolah mereka akan makan, sesudah itu mereka akan mati karena tidak ada lagi apa-apa. Tetapi yang luar biasanya kita lihat jaminan Tuhan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jadi bagaimana Tuhan menjamin janda di Sarfat ini? Dia kebutuhan pangannya sangat terjamin. Karena apa? Yang kita baca tadi, karena keluarga atau janda Sarfat ini dia suka berkorban. Ya, dia suka berkorban dan keluarga yang suka berkorban tentu akan menikmati jaminan dari Allah. Ya, saya ulangi, keluarga yang suka berkorban akan menikmati jaminan dari Allah. Dan kita lihat juga bukan saja keluarga yang terjamin, tetapi kita lihat keluarga yang selamat. Ya, dalam 2 Samuel 23 ini ayat 5 bagian D, di mana Allah menumbuhkan keselamatan kepada keluarga Daud. Ya, bagi keluarga dan rumah tangga yang di dalamnya ada keadilan. Keadilan yaitu keadilan dan takut akan Allah, akan menikmati keselamatan dari Allah. Akan menikmati itu. Karena kalau kita melihat bagaimana Daud berkata dalam 2 Samuel 23 tadi, ayat yang kelima bagian D, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku. Bukankah dia yang menumbuhkannya? Jadi Daud di sini lihat bahwa keluarga ini selamat, di mana Allah menumbuhkan keselamatan kepada keluarga Daud. Keselamatan kepada keluarga Daud. Jadi bagi keluarga, ingat di sini, bagi keluarga yang di dalamnya ada keadilan dan takut akan Allah, akan menikmati keselamatan dari Allah. Jadi keluarga yang di dalamnya ada orang-orang yang takut akan Allah, hidup dalam keadilan, takut akan Allah, akan menikmati keselamatan dari Allah. Kita melihat yang ada di dalam perjanjian baru tentu. Lukas 19 ayat 9 sampai ayat 10. Ini satu keluarga yang kita semua sudah mendengar bagaimana keluarga Sakeus. Keluarga Sakeus adalah keluarga yang menerima keselamatan. Keluarga ini menerima keselamatan karena apa? Karena keluarga ini mencari dan menerima Yesus. Ya, jadi keluarga Sakeus ini keluarga yang menerima keselamatan karena mereka mencari Yesus dan menerima Yesus dalam rumah tangganya. Maka kita lihat keluarga ini keluarga yang diselamatkan. Nah, baik saudara, saya melihat lagi dari 2 Samuel 23 di mana dikatakan di bagian ini adalah keluarga yang penuh kesukaan. Ya, keluarga yang penuh kesukaan. Ini ciri-ciri keluarga yang diberkati adalah keluarga yang penuh kesukaan. 2 Samuel 23 ayat 5 bagian E. Tadi kita baca tapi kita ulangi lagi. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia
yang menumbuhkan. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa bagaimana keluarga itu penuh dengan kesukaan. Segala kesukaanku. Mari kita perhatikan di dalam ayat ini menjelaskan kepada saudara dan saya, orang yang hidup dalam keadilan dan takut akan Allah akan menumbuhkan kesukaan. Menumbuhkan kesukaan. Jadi anggota keluarga akan betah, akan tinggal di dalam rumah itu. Karena kondisinya baik. Ada sukacita. Ada kegembiraan. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 4 ayat 5 dan ayat 7, tatkala perkemahan bangsa Israel, mereka di dalam perkemahan bangsa Israel ada tabut perjanjian. Ditaruh tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran Allah. Ya, kehadiran Allah. Jadi perkemahan bangsa Israel penuh sukacita dan sorak-sorai ketika tabut perjanjian ada dalam perkemahan bangsa Israel. Nah, ini juga menjadi kerinduan semua kita supaya Allah hadir di dalam rumah tangga kita. Kita dapat menikmati sukacita dan kita dapat mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, begitu banyaknya yang kita lihat di sini, orang-orang yang melakukan firman Allah. Jadi ciri-ciri dari keluarga yang diberkati sekian banyak ya yang saya angkat ini, tetapi biarlah pengalaman ini juga menjadi pengalaman semua kita. Pengalaman keluarga saudara dan juga pengalaman kami, keluarga hamba-hamba Tuhan. Ya, kami rindu untuk itu selalu ada. Dan kalau yang hadir pada saat ini adalah anak-anak muda, sekali lagi saudara bisa melihatlah kalau saudara mau hidup takut akan Tuhan. Melakukan peraturan firman Allah. Hidup dalam kerendahan hati. Ya. Hidup dalam kerendahan hati. Maka kita dapat merasakan bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati di mana saudara berada saat ini. Dan pengalaman ini akan menjadi pengalaman setiap orang percaya. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Dan saya mengakhiri dengan kesimpulannya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan bagi keluarga yang adil dan takut akan Tuhan. Ya, berkat Tuhan akan dinyatakan. Dan kalau kita lihat dari 2 Samuel 7 ayat 29, 2 Samuel 7 ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu. Keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua
baik keluarga-keluarga yang ada, supaya keluarga-keluarga yang ada di GPD Mahanaim ini mengalami pengalaman seperti Raja Daud. Ya, bagaimana engkau melihat keluargaku? Dan kalau bagi saudara-saudara yang tinggal di Tegal ini seorang diri, yakinkanlah bahwa saudara adalah orang-orang yang melakukan hal yang adil dan hidup dalam takut akan Allah. Pasti saudara diberkati oleh